alami Moromi 120 harinya, hasilkan manis gurih alami. Kecap manis Indofood, manis gurih alami, meriahkan rasa. Harapan terhadap air minum galon, bersih, aman, dan jangan diisi ulang. Harganya sama galon. Bener, bayar mahal cuma buat air doang. Untuk dibakar galon mineral. Diproses melalui teknologi galon sekali pakai, bukan cuci ulang. Dengan ketemuan dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon. Nah, ini yang aku mau. Mau lagi, lebih tenang deh. Galon mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Duh, jerawatan, pakai apa ya? Pakai Garnier Pure Active Sensitive Gel. Dengan gel dan wet hazel, gelnya lembut, cocok untuk kulit sensitif dengan bahan antibakteri. Wajah bersih tanpa jerawat. Beli sekarang. Senang ibu. Menyenangkan, seru dan menegangkan. Yuk datang dan bermain lagi di Trans Studio Bandung. Mulai 28 Agustus, beli satu tiket dapat tambahan satu lagi gratis. Ayo mainkan semua wahana serta atraksi sepuasnya dengan aman dan nyaman. Kami pastikan semua keluarga kembali bahagia dan puas. Beli tiketnya langsung atau melalui website transstudiobandung.com atau Deticom mulai sekarang juga. Indomie Hype habis pedas Indonesia. Kerupuknya? Yes, pesannya greget. Indomie Hype habis sebelah hot jeletot dan Indomie Hype habis ayam geprek. Pedas Indonesianya hype habis. Duh, kulitku kesambar kering. Dia web-web aja. Garnier Sakura Triple. Bukan melimpas, lembut membersihkan. Lembut merawat, lembut kayak kulit bayi. Sakura White Triple. Alami di Garnier. Untuk kulit tampak sebening kristal, rahasianya bekerja dari dalam. Baru, L'Oreal Paris Crystal Micro Essence. Dengan salicylic acid dan centella, menyerap hingga 10 lapisan. Untuk kulit tampak sebening kristal, L'Oreal Paris Crystal Micro Essence. Harga mulai Rp65.000. Baru, Confidence Classic Day dan Night. Berikan 2 Confidence Classic Day agar nyaman di siang hari. Dan 1 Confidence Classic Night agar nyenyak malam-malam. 2 siang 1 malam. Pastinya nyaman malamnya. Mbak gak tahu. Gula darah Oh no, bantu turunkan risiko komplikasi COVID. Bersama Diabetasol, jaga gula darah jadi lebih mudah. Minum 2 kali sehari. Diabetasol bantu jaga gula darah. Juga terima kasih. Jangan lupa ada setiap Senin sampai jam 4 jam lamanya di Trans TV. Nah iya. Bu, tikusnya. Kalau level 10. Mungkin tarik.
malam, seiring mutasi virus corona, kini muncul happy hypoxia yang tidak menunjukkan gejala klinis, namun mematikan. Anda menyaksikan Penyakit merah. Indonesia Prime News bersama saya, Hah? Putri Ayu. Turtle resurrecting soon. Initiate retreat. Sebuah perahu bermuatan belasan penumpang di Sumeneb, Jawa Timur terbalik dihempas gelombang besar Rabu pagi. Satu orang meninggal dunia dan 2 korban masih dinyatakan hilang. Sementara Gimana anjar mana, Bu? situasi ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis. Video amatir milik warga ini merekam terjadinya kecelakaan laut saat perahu penumpang PLM Obama dihempas gelombang besar Rabu pagi. Your team Saat itu destroyed perahu a berlayar turret. dari pelabuhan Pulau Pagerungan Kecil menuju Pagerungan Besar, Kecamatan Cipeten, Kabupaten Sumeneb. The enemy has PLM slain Obama the yang baru turtle. berlayar beberapa meter dari pelabuhan langsung dihantam ombak besar dan membuat mesin kapal mati. Your Saat team nahkoda kapal destroyed hendak a menghidupkan turret. mesin, perahu kembali dihantam ombak besar Buzenda, dan langsung initiate terbalik. retreat. Semua penumpang, nahkoda, dan ABK kapal yang berjumlah 15 orang terhempas ke laut. Akibat Initiate kecelakaan retreat. ini, 1 penumpang ditemukan meninggal dunia dan 1 lainnya dalam pencarian. Sementara korban selamat kemudian dirawat di puskesmas pembantu Pagerungan Kecil untuk mendapat perawatan medis. Petugas gabungan kepolisian, TNI, dan Sah Bandar Kecamatan Sapeken dibantu warga masih mencari 1 korban lain atas nama Bustomi. Your team destroyed a turret. Hilang, dinyatakan hilang, tetapi 1 orang sudah ditemukan, anak-anak yang You 23 have tahun slain an enemy. Penumpang alhamdulillah ada 3 selamat dan ada pula itu mayoritas sudah dalam penanganan tim medis di Pagerungan Buzenda. Kecil. Saat ini pencarian korban hilang masih dilakukan anggota Polsek Sapeken dan warga di sekitar lokasi kejadian. Ahmad Rahman, Sumeneb, Jawa Timur. 戦争はゲームじゃないぞ。 Seorang mahasiswa di Kabupaten Serang, Banten ditangkap polisi karena memaksa 14 anak untuk mengirim foto dan video tanpa busana. Pelaku mengancam para korban dengan ilmu santet. RK disidik polisi setelah mengumpulkan foto dan video tanpa busana 14 anak sekolah menengah pertama sejak 2019. 当然だ。 Menggunakan akun media sosial palsu, RK berkenalan dengan para korbannya. RK mengancam para korbannya akan disantet apabila tidak memenuhi 戦 permintaan. 争はゲームじゃないぞ。 Ini terbongkar setelah salah satu korban yang videonya tersebar melapor ke Polda Banten. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil potongan gambar percakapan korban dengan pelaku melalui akun WhatsApp. Kita melakukan pelacakan terhadap konten-konten yang ada di handphone tersangka korban, ya, kemudian 戦 kita 争はゲーム temukan じゃないぞ。 posisi daripada tersangka ini yang ternyata ada di Lampung. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pornografi, perlindungan anak dan informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban kejahatan seksual melalui media sosial. Adi Mazda, Serang, Banten. Double kill. Enemy killings. Enemy Video antrean warga yang mengurus perceraian di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung viral di media sosial. Pihak Pengadilan Agama Soreang menyebut terjadi peningkatan pengajuan perceraian di wilayah Bandung. Rata-rata 150 gugatan. 当然だ。 Antrean ratusan orang yang akan mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung viral di media sosial. Dalam video tersebut terpantau antrean warga mengular dari halaman depan hingga ke halaman belakang kantor Pengadilan Agama Soreang. Rabu pagi, suasana kantor Pengadilan Agama Soreang terpantau masih ramai oleh warga yang mengurus proses perceraian. Meski tidak sepadat hari Senin 戦 lalu, 争はゲームじ namun ゃな warga いぞ。 sudah berdatangan sejak pukul 6 pagi. Salah satu warga yang sedang mengurus proses perceraian adalah Dia. Perempuan berusia 24 tahun ini mengaku akan menjalani sidang perdana proses perceraian di Pengadilan Agama Soreang. Dia menyebut ada sejumlah faktor yang menjadi alasan ia menggugat cerai. Nah, karena nggak cocok aja sih sama Kon lapo kawin ya cocok. Sama Pesawat remote gini kon. ya banyak lah. Humas Pengadilan Agama Soreang Suharja mengatakan,
Pengajuan perceraian di wilayah Kabupaten Bandung mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19. Setiap hari rata-rata ada 150 gugatan yang diajukan yang dilatar belakangi faktor ekonomi dampak dari COVID-19. Pada saat Juli masuk, itu kurang lebih setelah normal kembali, itu kurang lebih sekitar 1.102 perkara masuk per bulan. Jadi kalau angka normalnya itu kurang lebih sekitar 700 sampai 900 perkara. Menjadi lonjakannya kurang lebih sekitar 30% dari angka sebelumnya. Terkait video antrean yang viral, Suhardi mengatakan hal tersebut terjadi karena penundaan jadwal sidang akibat libur panjang akhir pekan. Selain itu, 4 ruang sidang yang ada hanya mampu melayani maksimal 150 persidangan per hari. Agar tidak terjadi lagi antrean panjang di saat pandemi COVID-19, pihak Pengadilan Agama Soreang sudah melakukan beberapa antisipasi, di antaranya dengan membuka pendaftaran lebih awal. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pintu. Seorang pengedar narkotika di Jember, Jawa Timur menangis saat ditangkap polisi. Dari pengembangan yang dilakukan, petugas kemudian menangkap 2 pelaku lain di 2 lokasi yang berbeda. Pengedar narkotika jenis sabu ini menangis saat ditangkap petugas Polsek Sumbersari di Jalan Kahuripan pada Selasa malam. Pelaku ditangkap saat membawa 1 paket sabu seberat 0,32 gram yang disembunyikan di bungkus rokok. Pelaku yang bernama sempat meminta agar tidak dibawa oleh petugas untuk pemeriksaan. Dari penangkapan Heru, polisi melakukan pengembangan dan kemudian menangkap pelaku di sebuah kamar hotel. Pelaku sempat menolak memiliki sabu, namun setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 0,36 dan 0,17 gram. Tak berhenti sampai di sini, petugas lagi-lagi menangkap pelaku jaringan peredaran lain yang memiliki 0,25 gram sabu. Kami lanjutkan dengan pengembangan bisa mengembang yang pertama itu inisial T. Dari itu kita bisa mengembangkan malam itu juga yang sampai 4 jam kita mengamankan 1 poket juga sabu yang ada di dalam bungkus rokok. Dari ketiga pelaku yang ditangkap, tugas terus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk bisa memutus mata rantai peredaran narkotika ini. Saya Tulus Mandani, Polisi Jember, Jawa Timur. Merasa ada yang janggal, sejumlah santri hendak menghadiri seorang polisi yang telah menangkap seorang santri karena diduga membawa sabu ke pesantren. Sementara di Cilacap, ribuan ikan mati misterius di sepanjang pesisir Pantai Bunton. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Krispy. Emosi massa tak terbendung usai mendengar informasi penangkapan seorang santri pondok pesantren Darul Anis, Desa Sumberkelor, Desa Panjangan, Kecamatan Robatau, Sampang, karena diduga membawa sabu ke pesantren. Massa yang mengaku hendak menghadiri polisi penangkap santri yang diamankan di dalam rumah pengasuh pondok pesantren. Pihak pesantren bahkan menduga penangkapan santri oleh oknum polisi Senin malam lalu dinilai tidak wajar. Ada kesan santrinya sengaja dijadikan umpan. Sementara pihak Polres Sampang belum menjelaskan secara rinci terkait kronologis penangkapan. Polisi hanya menyebut insiden terjadi karena kesalahpahaman dan berjanji akan melakukan proses penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Ribuan bangkai ikan yang terdampar di sepanjang pesisir Pantai Bunton, Kecamatan Adipala, Cilacap ini terekam kamera warga pada Senin sore lalu. Rabu pagi ribuan bangkai ikan berukuran sekitar 20 cm ini masih banyak yang tersisa. Namun kondisi ikan yang disebut warga setempat sebagai ikan gelo ini, kondisinya sudah mulai membusuk sehingga menyebabkan bau yang menyengat. Untuk mencegah pencemaran lingkungan, sejumlah warga dari kelompok generasi muda peduli lingkungan Desa Bunton menguburkan bangkai ikan ini secara manual dengan menggunakan cangkul. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kematian ribuan ikan yang terdampar di sepanjang pesisir Pantai Bunton. Aksi tawuran antar 2 kelompok remaja di Kebon Sirih yang terjadi tanggal 23 Agustus ini berujung tewasnya seorang remaja akibat sabetan senjata tajam. Polisi kemudian memburu para pelaku tawuran yang terekam video tersebut. Hasilnya, 16 pelaku tawuran diringkus di tempat persembunyian mereka di Kali Pasir dan Bekasi, Jawa Barat. 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Keduanya dijerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Liputan CNN Indonesia. Kabar bagi Anda yang masih belum mendapatkan uang pecahan Rp75.000 edisi kemerdekaan, Bank Indonesia akan menambahkan kuota penukaran uang edisi terbatas ini. Siap-siap kata tanggalnya. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim menyatakan Bank Indonesia akan menambah kuota penukaran uang baru Rp75.000 hingga 2 kali lipat. Selain itu, BI juga akan mempercepat peredarannya. Penukaran juga bisa dilakukan kolektif atau bersama melalui aplikasi Bank Indonesia dengan minimal 17 KTP untuk mendapatkan 17 lembar. Penukaran uang baru Rp75.000 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama penukaran uang berakhir di tanggal 30 Agustus dan tahap selanjutnya dibuka lagi pada Oktober 2020 mendatang. Mulai besok para pemirsa sekalian kita sudah mulai buka lagi untuk individu. Jadi besok kuotanya kita juga tambah 2 kali lipat. Untuk itu jadi besok mudah-mudahan pemirsa buka aplikasi kita untuk individu sudah bisa melakukan pemesanan kembali. Nah, bersamaan sejak kemarin pemesanan secara kelompok kolektif kita juga buka. Kita harapkan masyarakat yang tadinya agak susah di ini bisa berkelompok untuk menunjang permohonan ke kita dengan cara yang sangat-sangat sederhana sekali. Marlison Hakim mengatakan uang baru nominal Rp75.000 menggunakan teknologi tertinggi dan terkini sehingga sulit untuk dipalsukan. Tim Liputan CNN Indonesia. Wacana pembukaan bioskop di DKI Jakarta menuai banyak komentar. Gubernur DKI Jakarta menyatakan mereka atau Pemprov dan Satgas COVID-19 tengah menyusun teknis protokol operasional bioskop. Ini bioskop. Pemprov DKI Jakarta akan membuka kembali bioskop di ibu kota meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Wacana ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat.